Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel Amjagwa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Olehnya itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada materi ini, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah pentingnya kehidupan yang demokratis dan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kedua hal tersebut, kita kembali merefresh ingatan kita tentang pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Dengan perantaraan wakilnya artinya yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Jadi ini adalah konsep dasar dari sebuah demokrasi. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah negara kita sudah demokratis? Olehnya itu, untuk bisa disebut sebagai negara yang demokratis, maka setidaknya terdapat ciri-ciri negara yang demokratis. Yang pertama, rakyat memiliki persamaan di depan hukum. Rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian rakyat memperoleh pendapatan layak karena distribusi pendapatan yang adil. Dan rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Penjelasan yang pertama tentang persamaan kedudukan di muka hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar tanpa pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini perlu ditunjang dengan adanya penegak aparat hukum yang tegas, bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa atau tidak terintervensi oleh kekuasaan, dan kemudian berani menghukum siapa saja yang bersalah. Penjelasan kedua tentang ciri negara yang demokratis adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam menjalankan hidup bernegara. Sejalan dengan hal tersebut pula, sebagaimana pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi dan keinginan rakyat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penjelasan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Jadi, warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Prinsip keadilan dalam bidang ekonomi harus dijalankan. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah.
Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Akhir-akhir ini kita pun dapat melihat bahwa pemerintah telah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung dan giat membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk membantu fakir miskin dan agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga tentang ciri-ciri negara yang demokratis, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Negara menjamin keberadaan 4 kebebasan, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Hal ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya. Ketika kita masuk kepada 3 hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, bahwasanya hak kodrati manusia yang pertama adalah the right to life atau hak untuk hidup, kemudian the right to liberty yaitu hak untuk merdeka atau bebas, kemudian the right to property artinya hak untuk memiliki. Ya, jadi ini merupakan 4 kebebasan yang diakui oleh negara dan harus dijamin keberadaannya. Tetapi pelaksanaannya mesti bertanggung jawab atau harus bertanggung jawab. Artinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Apakah itu norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang lainnya. Kemudian kebebasan ini dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Sehingga diharapkan kebebasan tersebut harus merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Ya, jadi ini kita telah membahas tentang konsep demokrasi dan ciri negara yang demokratis. Kita masuk kepada pembahasan inti tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Para pejuang ilmu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang demokratis itu teramat sangat penting untuk terpenuhi. Ya, bisa dibayangkan ketika tidak terjadinya kehidupan yang demokratis dalam suatu negara. Kita lihat di sini, tanpa kedudukan di muka hukum yang adil, maka suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan aman karena terjadinya main hakim sendiri. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ciri-ciri negara yang demokratis adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Kemudian, jika warga negara tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, maka pemerintah akan membuat aturan dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aspirasi warga negara, sehingga dibutuhkannya atau pentingnya kehidupan yang demokratis. Dan selanjutnya, ketika tidak adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin suatu negara, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Ya, sebagaimana ketika kita mengacu kepada konsep dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu government from the people, by the people, to the people, adalah demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemerintah itu berasal dari rakyat, rakyat yang memilih, mereka bekerja atas nama rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat. Selanjutnya yang kedua tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Terdapat sebuah pernyataan bahwa demokrasi akan terwujud jika didukung oleh masyarakatnya, yaitu masyarakat suatu negara. Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pada dasarnya, timbulnya budaya demokrasi disebabkan karena kesadaran rakyat itu sendiri, yaitu tidak senang dengan adanya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis dapat terwujud ketika rakyat mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis. Selanjutnya, untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, maka setiap warga negara bisa memulai dengan cara menampilkan beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, jadi membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku dalam artian yang lain adalah tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Misalnya, untuk membuat suatu keputusan, maka harus dilandasi dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, tidak melahirkan keputusan yang sepihak. Kemudian, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Ya, kembali lagi, ya, kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat demi untuk terwujudnya persatuan Indonesia. Ya. Kemudian, membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Selanjutnya, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Kemudian, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi harus seimbang. Ya, laksanakan dulu kewajiban Anda, kemudian tuntut haknya. Kemudian, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Ya, setelah tadi kita bahas bahwasanya ciri negara demokratis adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian, mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Nah, jadi tidak egois. Dan yang terakhir, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun, ya, bukan menjatuhkan. Ya, bersifat membangun dalam artinya ketika kritik itu kita bersifat konstruktif atau bersifat membangun, maka tentunya efeknya akan berdampak positif bagi semuanya. Baik para pejuang ilmu, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.